Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gua Arta Desa Putra. Dan kali ini gua bakal cerita tentang pengalaman horor gua yang dimana gua ngalamin kejadian horor itu di saat sehari sebelum gua naik ke Gunung Munara, daerah Rumpin. Dan di situ gua diajak temen gua tuh untuk ziarah ke salah satu makam yang ada di Tangerang. Dan singkat cerita, berangkatlah gua berenam ke penziarahan tersebut. Penziarahan pertama, ke makam pertama itu gue biasa aja, nggak ada kayak kendala atau masalah, yang macem-macem lancar semua. Singkat cerita, bereslah dari situ, gue berangkatlah itu ke salah satu makam yang ada di daerah Curug. Berangkat gue ke sana berenam, berangkat kurang lebih itu jam 11 sampai di area pemakaman itu kurang lebih jam 1 malam. Dan di situ gue baru datang, gue kagetnya kenapa? Ini di tengah-tengah hutan, katanya. Kanan kiri udah pohon-pohon gede. Baru kali ini gue ngalamin ziarah tempatnya serem kayak gitu kan. Akhirnya gue coba berpikir positif di situ. Masuklah gue sama teman-teman gue itu, ketemu kuncen. Biasa kita izin mau ziarah, sesudah izin bolehin izin baru kita berangkat. Kita mulai ziarah. Nah sebelum ziarah gue biasa tuh ngambil wudhu dulu tuh. Ngambil wudhu. Nah abis ngambil wudhu ini nih yang pertama kali ada kejadian atau gue nyium bau sesuatu. Abis gue wudhu ini nih, gue nyium di situ ada bau dupa. Karena gue penasaran orangnya, gue carilah tuh siapa yang hidupin dupa nih. Gue cari, dan mungkin teman gue merhatiin gue, nanya ke gue, lu kenapa dok? Nyari apa? Karena gue nggak mau bikin temen gue panik. Akhirnya gue bilang enggak, cuman pengen lihat-lihat. Akhirnya singkat cerita di situ udah wudhu semua berenam. Masuklah kita ziarah, masuk ke pemakaman. Dan duduk gue itu di pojok, paling pojok terakhir. Jadi habis gue udah nggak ada orang. Nah di situ akhirnya temen gue mimpin ziarah. Biasalah kayak salam ke ini. Waktu Al-Fatihah pertama itu di samping gue tiba-tiba ada suara yang ngikutin bacaan temen gue. Dalam hati gue, ini siapa samping gue? Sedangkan setahu gue orang terakhir. Sedangkan ini ada suara di samping gue. Di situ gue coba pikir positif, Masian. Mungkin kuncen. Nah nggak lama dari situ ada suara kaki jalan kayak gimana sih, kayak injek ke lantai gitu tuh. Gue mikir positif lagi, kuncen kata gue soal masih merem tuh, gue belum lihat apa-apa tuh. Nah baca Al-Fatihah yang kedua sama, di samping gue masih ada suara yang ngikutin. Ketiga gitu. Dan sampai di mana bau dupa itu hilang, digantikan oleh bau pandan. Jadi waktu bau pandan itu gue kagetnya, ini bau pandan ingat amat kata gue. Ya udahlah, akhirnya gue coba buka mata. Waktu gue buka mata gak ada siapa-siapa emang, dan suara yang di samping gue itu masih ada. Gue nggak berani lihat soal di samping gue itu kayak ada kain warna hijau. Sebelah kain itu udah nggak ada apa-apa, cuman ada suaranya. Akhirnya bau itu terus gue coba merem lagi kan. Dan langkah kakinya waktu gue coba merem lagi, di situ gue ngeliat di depan teman gue, dalam posisi gue tutup mata itu, di depan teman gue itu ada cewek rambutnya panjang, pakai baju putih,
dan jalannya bungkuk. Setiap muka teman gue itu diciumin. Mungkin si cewek itu ngerasa bahwa diri dia ada yang ngeliatin. Akhirnya dia nengok ke gue kan. Nah, ketika cewek itu ngeliat ke gue ngeliat ke dia dengan posisi merem, gue tutup mata gue. Di situ dia langsung ngerangkak ngarah gue. Nah, gue saking takutnya gitu langsung gue buka mata tuh. Gue nggak berani lagi tuh merem tuh. Dan singkat cerita beres tuh di situ tuh, ziarah udah beres. Akhirnya keluar gue, duduk-duduklah gue ngerokok dulu di luar. Ketika lagi ngerokok, tiba-tiba ada kucing hitam lari ke gue. Waktu lari, duduk tuh di samping gue. Kata gue, kucing dari mana? Kata gue kan. Sedangkan perkampungan jauh dari sini. Ini di hutan gitu. Ngobrol-ngobrol, gak lama dari situ ada suara keras dari atas. Duar, kayak ada yang nimpuk. Akhirnya gua berenam itu tatap-tatapan. Habis tatap-tatapan, temen gue inisiatif, jangan di sini yuk katanya, tempat lain. Gak cerita, udah pulang lah kita tuh. Kurang lebih jam 5 subuh, masuk ke subuh. Waktu pulang kita cerita-cerita, dan gue pertama orang yang berani nanya tuh, soalnya gue penasaran apakah teman gue yang rasain. Dan situ alangkah kagetnya gue ketika teman gue pada ngasih tahu bahwa bukan gue doang yang ngerasain itu. Bahkan ada 2 kejadian yang teman gue rasain, gue nggak rasain. Yang dimana teman gue ngerasain di situ ada suara cewek ketawa, suara cewek ikut ziarah, baca doa. Bahkan orang yang samping gue yang ngikutin dari awal baca, itu mereka juga denger gitu tuh. Dan akhirnya misah lah tuh, singkat cerita udah beres cerita itu, misah. Gue pulang sama temen gue nih. Waktu pulang, gue belum tidur sama sekali gitu kan. Ketika sampai rumah, gue diajakin naik gunung sama 3 temen gue. Karena gue udah janji, mau gak mau gue ikut. Gak enak kan, temen gue udah rapi. Singkat cerita, gue mandi, udah beres-beres semua, udah packing semua, berangkatlah naik gunung. Emang naik gunung ini gue bukan niat buat camping atau buat ngecamp di sana. Gue cuman pengen ziarah ke salah satu petilasan yang ada di daerah tersebut, di gunung tersebut. Akhirnya berangkat, gue berangkat tuh jam 10. Gue sampai di situ kurang lebih jam 11:30. Jadi nggak terlalu jauh dari rumah gue tuh. Sampainya kita di kaki gunung, biasa kita ngopi-ngopi dulu. Nah, sebelum naik tuh gue ngomong ke temen gue, kita kesini anggap aja rumah kita gitu. Jadi jangan nyampah, omongan jaga gitu. Jangan terlalu sembrono di sini. Akhirnya gue udah bilang gitu, udah ngomong gitu ke temen gue. Berangkatlah kita. Kita berangkat. Singkat cerita tuh sampai di air mata Belek. Di situ gue cuci muka, temen gue cuci muka, gue ngopi. Ada satu teman gue yang aneh. Yang aneh di mana tadinya dia ceria, dianya sering bercanda gitu kan. Tiba-tiba sampai situ tuh dia diem. Gue ajak ngobrol nggak mau, gue ajak minum nggak mau, gue beliin kopi nggak mau, gue suruh makan nggak mau, dia cuma diem aja. Gue tanya kenapa, nggak apa-apa katanya, nggak apa-apa. Gue tanya lagi nggak apa-apa. Akhirnya udahlah, mungkin kecapean kata gue, kan biasa kan naik gunung. Gue lanjutin rokok tuh. Nggak lama dari situ temen gue muntah-muntah. Akhirnya karena gue berpikir negatif, mungkin kecapean, gue kerokin tuh. Gue kerokin, udah dikerokin, gue pijetin, gue kasih ini teh hangat. Nunggu dia sembuh itu kurang lebih makan 1 jam. Jadi jam 1 gue baru berangkat lagi tuh. Singkat cerita temen gue tuh udah sembuh. Jam 1 gue berangkat.
Gue izin ke tukang warung, Pak, kita mau lanjut berangkat dulu. Ya udah, hati-hati katanya. Akhirnya sekalian nanya-nanya tuh, ini letaknya di mana. Oh, nanti di depan ada, di atas sebelum warung satu lagi, pos satu lagi, di situ ada petilasan lagi katanya. Oh ya udah, makasih Pak. Akhirnya singkat cerita kita berangkat lagi tuh jam 1 lebih lah, kurang lebih tuh gue berangkat. Sampailah gue di Gadukan Kuda. Nah udah di Gadukan Kuda gue tawasul. Habis di situ gue naik lagi. Cuman gue naik udah beberapa lama, ada 15 menit atau 20 menitan. Gue inget bahwa di Gadukan Kuda tuh ada mata air Kejayaan. Akhirnya gue berhenti lagi tuh di warung. Nah berhenti lagi di warung, gue nanya-nanya kan ke ibu warung tuh, Bu, bukannya di sini ada mata air Kejayaan? Kata si ibu itu, oh iya Mang, katanya kan di bawah, di atasnya Gadukan Kuda itu ada sumur katanya, yang dimana sumur itu mata air Kejayaan. Dan kalau amangnya beruntung katanya, di situ airnya bakal wangi. Akhirnya gue inisiatif, gue ngambil botol, gue izin sama teman-teman gue ke bawah dulu kata gue. Mungkin karena takut teman-teman gue capek, gue lah yang turun. Gue turun, gue naik ke tebing. Nah bener ada kayak sumur, cuman dari batu gitu tuh di atas tebing. Mungkin genangan air gitu kan, mungkin. Nah airnya tuh keruh, kayak diminum gak bisa. Cuman yang gue heranin dan gue bikin kaget, gue tuh waktu gue cuci muka atau ngebasuh muka gue, airnya wangi, bau melati di situ. Karena gue seneng, gue masukin botol. Siapa tahu teman gue pengen cuci muka juga gitu kan, soal wangi, emang bener-bener wangi gitu tuh. Akhirnya singkat cerita, gue habis masukin itu, gue turun. Nah waktu gue pengen turun ini nih, di situ yang dibawa tuh rame. Mang, ada ular, hati-hati. Gue bingung mau lihat mana jalan satu-satunya situ kan. Akhirnya gue beraniin diri, gue baca bismillah, gue turun. Dan alangkah kagetnya gue di situ, ular, gue turun diem, nggak ngapa-ngapain. Yang dimana kalau ular, hewan atau hewan liar itu kalau ngeliat orang kan langsung lari, ini dia diem. Gue sampai turun ke jalur yang benar lagi, utama lagi, baru ular itu lewat. Kata gue dalam hati gue, ular di sini aneh, kata gue, hewan-hewan di sini aneh, tahu adab gitu. Akhirnya udah gitu berangkatlah gue ke teman-teman, balik lagi ke teman-teman gue. Dan karena udah ngerasa cukup lama gue di situ, gue juga belum sholat zuhur. Akhirnya gue ngajak teman-teman gue nyari musola dulu. Gue nanya ibu, katanya di atas ada. Akhirnya gue izin ke ibu-ibu warung, Bu, saya berangkat ke atas dulu. Oh iya Mang, hati-hati katanya kan. Nah udah berangkat, waktu berapa langkah dari situ, gue tuh dari atas tuh ada rombongan kayak ibu-ibu dari abis jarah gitu kan. Dan salah satu ibu itu ngeliatin gue takut, gue nundukkan kepala gue, mungkin firasat gue doang. Nah nggak lama dari situ bener aja papasan tuh. Biasa kan jalur gunung kan cuma setapak gitu kan, jadi papasan kayak waktu papasan. Dan yang ibu-ibu pertama biasa aja, yang kedua biasa ada. Nah yang terakhir ini nih, ibu-ibu yang terakhir itu nunjuk muka gue sambil bilang, ih Amang, ketemu lagi, tadi kan di atas, kok udah di sini lagi katanya. Besok kesini lagi ya Mang. Kaget setengah mati gue di situ. Kagetnya kenapa? Gue baru nyampe sini, gue belum ke atas, dan gue baru kali ini gue naik. Kapan gue kesini? Dan ibu-ibu bilang itu, ibu-ibu itu bilang gitu, katanya gue ada di atas, ketemu di atas, ngajakin kesini lagi. Gue bingung kan di situ kan. Gue bingung, teman-teman gue ngeliatin gue, gimana gue tahu, kata gue kan. Ibu-ibu itu yang bilang kayak gitu. Akhirnya gue nggak mau ngambil pusing di situ, mungkin salah orang atau mirip doang gitu kan. Akhirnya gue naik lagi, naik, sampailah gue di musola yang pertama. Musola pertama itu nggak ada air. Akhirnya gue
ke musola yang kedua. Dan ke musola yang kedua ini kagetnya kenapa? Gue udah ditungguin kuncen sama teman-teman gue tuh, udah ditungguin sama kuncen gunung situ. Akhirnya gue izin sholat dulu, dibolehin sama kuncen itu. Ya silakan mang, katanya. Silakan, nanti kalau airnya kurang biar saya tambahin, kata kuncennya tuh. Akhirnya gue sholat dohor, teman-teman gue beres sholat, dan gue pengen ngopi, biasa ngopi memi. Kuncennya ngomong, "Amang dari pondok ini ya?" katanya. Alangkah kagetnya gue. Kagetnya kenapa? Ini siapa yang ngasih tahu gitu? Kok bisa tahu, kata gue. "Iya pak, kok bapak tahu?" "Oh syukurlah udah sampai, saya nungguin dari pagi." Kaget lagi gue, dibikin kaget lagi. Kenapa? Soalnya bapak-bapak ini nungguin dari pagi, sedangkan kita nggak ada yang punya kontaknya, nggak kenal bapak itu siapa. Bapak itu tahu kita gitu. Akhirnya bapak itu minta tolong tungguin saya sholat, habis itu nanti saya antar ke tempat petilasan. Akhirnya di situ nungguin lah gua sama teman-teman gua tuh kan, nungguin sambil gua makan mie. Udah beres, gua ngerokok sebatang tuh, lagi ngerokok. Beres tuh kuncen sholat tuh, kuncennya beres sholat langsung ngajak buru-buru ngomongnya, "Mang ayo mang, buru mang, buruan, udah ditungguin soalnya." Kataku, ditungguin siapa? Gue cuma berempat di sini, kata gue kan. Gue nggak janjian sama siapa-siapa. Akhirnya gue nurut sama kuncinya itu, ngikut ke petilasan. Sampailah di petilasan ini, si kuncinya itu biasa pakai bahasa Sunda, cuman Sundanya Sunda halusnya gue nggak ngerti tuh bahasanya gimana, intinya keruhun gitu kan. Akhirnya udah kuncinya udah ngomong gitu, gue lah suruh masuk. Gue ditunjuk suruh masuk, gue bingung, gue takutnya bukan soal setan, takut ada penampakan, takut ada hewan, bukan. Gue takut salah ngucap, apa salah ucap atau salah tingkah gue gitu kan. Akhirnya di situ saya takut pak, katanya. Ih ngapain takut, orang sama kakek sendiri, ngapain takut? Kata gue, kakek dari mana, kata gue. Gue aja nggak tahu ini apa sejarah yang punya petilasan ini gimana, kakek dari mana, kata gue kan. Akhirnya karena udah maksa, kuncinya gue suruh masuk duluan, masuklah gue masuk di situ. Akhirnya biasa tawasul, kita baca sholawat ke kanjeng Nabi, habis itu udah ngedoa ke kanjeng Nabi, ngirim doa ke yang punya petilasan. Singkat cerita beres, temen gue balik semua. Nah waktu balik semua, di bawah tuh temen gue teriak, katanya, "Dok ayo turun," katanya, "mau hujan." "Ya bentar," kata gue kan, "buruan mau hujan." Akhirnya keluarlah gue tuh. Nah keluar, waktu gue sampai bawah itu hujan langsung deras. Di situ langsung hujan deras, kata gue kan. Gue lari ke tempat musola yang tadi gue sholat, dan kagetnya kuncinya udah di situ lagi. Di situ akhirnya kuncen cerita kenapa dia tahu dan kenapa dia nungguin gue dari pagi sama teman-teman gue tuh dari pagi di situ. Dia cerita kuncinya itu bahwa ketika dia pengen ke sawah, pengen bertani itu tuh, pengen kerja, ada yang datang yang punya gua. Ceritanya tuh cerita si ini nih, si kuncinya nih cerita suruh ngebersihin petilasan tersebut, soal ada yang mau datang dari pesantren di sini gitu, daerah Banten lah. Oh akhirnya dibersihin tuh. Nah ditungguin dari pagi, dan gua datang tuh sekitaran jam 2-an. Makanya kenapa si kuncen ini bisa tahu gua mondok dari mana, orang mana. Itu singkat cerita dari situ